أريد أن أقول لكن أخواتي بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير على مجالس القرآن التي تتم أسبوعيا للتلاوة وتحسين التلاوة. بارك الله بكم، وإن شاء الله جعل هذا الأجر شفيعا لكم يوم القيامة بإذن الله تعالى. ونبارك أخواتنا أيضا في أدارة بذكرهم 17 أيضا، نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في أعمالهم وأن يكون هنالك المزيد والمزيد من التقدم والإبداع في خدمة الإنسانية وخدمة فلسطين. Juga beliau mengucapkan selamat kepada capaian dari ibu semuanya kaum muslimat di Masjid Anwar Perdana ini yang kabarnya rutin melaksanakan kegiatan tahsin, kegiatan belajar membaca Al-Quran yang rutin dilaksanakan tiap pekannya. Maka semoga menjadi syafaat bagi para ibu sekalian dan para kaum muslimat sekalian di hari Jumat nanti atas bacaan Al-Quran yang telah dibaca. Juga beliau menyampaikan selamat juga atas 17 tahun dari Adara yang mana Adara telah membersamai kebaikan-kebaikan dan membersamai kegiatan-kegiatan sosial yang mulia ini dari tahun 2008. Jadi baru kemarin miladnya di tanggal 14 Februari hingga saat ini berarti usianya kurang lebih sudah selesai. Masya Allah. Semoga senantiasa bisa membersamai kegiatan kebaikan-kebaikan dan juga bisa selalu memberikan nilai positif dan amal insyaallah. Allah Ta'ala fi muhkam tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. هذا الشهر رمضان الذي بدأ فيه الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيه هداية للناس وهداية لجميع خلقه ومعرفتهم وتفريقهم بين الحق وبين الباطل، بين الهداية وبين الضلال. هذا الذي جعله القرآن بيانا للناس هدى وفرقان. هدى أي هداية، وفرقان أي يفرق بين الحق والباطل، وهذا كله في شهر الخير، في شهر رمضان المبارك. Pembicaraan bulan Ramadan tentunya tak lepas dari membicarakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang insyaallah kita semuanya telah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Qur'an diturunkan, yang mana Al-Qur'an memiliki keistimewaan. Al-Quran adalah sebagai al-huda, petunjuk, dan Al-Quran juga adalah sebagai al-furqan. Mula-mulanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian diturunkan juga disebarkan juga kepada umatnya, yang mana ini semuanya hingga saat ini kita rasakan kemuliaannya, kita rasakan mukjizatnya. Al-Quran datang di tengah umat sebagai petunjuk, yaitu menunjukkan jalan yang benar dan menunjukkan mana jalan yang batil. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang patut diikuti dan mana yang tidak patut diikuti. Maka Al-Huda dan Al-Furqan adalah dua sifat dalam Al-Quran yang itu berkaitan juga dengan bulan Ramadan. شهر الخير وشهر البركات، شهر النفحات والطاعات، شهر مضاعفة الأجور والحسنات، شهر نصومه، شهر نقيم الليل فيه ونتقى
نتلو القرآن ونغض البصر ونحفظ اللسان. هذا هو شهر الرحمن، شهر اختصه الله له وقال عنه أنه فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. هذا هو الشهر الكريم الذي يأتينا ضيفا كل سنة، ضيف يأتي بسرعة ويرحل بسرعة، ولكن يبقى السؤال: ماذا فعلنا في رمضان؟ وماذا تحسنا عن رمضان الذي سبق؟ هذا ما سوف نتكلمه اليوم إن شاء الله، لأن شهر رمضان كما قلت أنه ضيف، وأنتم جميعكن كأمهات عندما يأتيكم ضيف إلى المنزل ماذا تفعلون؟ تحضرون له أفضل الأشياء لكي يأتي إلى منزلكم ويكون راضٍ. نفس الشيء في رمضان، عندما يأتي نستعد له لكي يكون ربنا عز وجل أن يرضى عنا في رمضان وما بعد رمضان. Bulan Ramadan juga bukan hanya identik dengan turunnya Al-Quran, namun juga bulan Ramadan identik dengan banyaknya kebaikan-kebaikan, identik dengan banyaknya kejaran-kejaran, barokah-barokah, ampunan-ampunan dari Allah Ta'ala, identik dengan banyaknya amal soleh yang bisa kita laksanakan di dalamnya, mulai dari puasa, qiyam Ramadan, mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, membaca Al-Quran, menundukkan pandangan, mengucapkan hal-hal yang baik, dan segala macam kebaikan-kebaikan yang itu bukan hanya saja bisa dilaksanakan secara penuh di bulan Ramadan, tapi juga dilipat-gandakan kebaikannya atau ganjarannya. Maka bulan Ramadan jemaah rahimahullah beliau merupakan laksana seorang tamu. Ramadan adalah tamu yang datangnya tidak kita duga, datangnya cepat, namun perginya juga cepat. Maka ketika membicarakan tamu misalnya, ibu-ibu tentunya sering kedatangan tamu di rumah. Apa yang kemudian kita siapkan, apa yang kemudian kita harusnya persiapkan ketika tamu datang ke rumah kita? Tentunya kita akan mempersiapkan hidangan terbaik, kita akan mempersiapkan jamuan terbaik, kita akan mempersiapkan penerimaan terbaik yang bisa kita berikan kepada tamu tersebut. Terlebih tamu tersebut adalah orang mulia, tamu tersebut adalah tamu besar, tamu tersebut memiliki nama yang masyhur, maka itu sudah pasti dipersiapkan dengan baik. Maka apalagi Ramadan adalah tamu yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita persiapkan, apa yang bisa kita hidupkan, apa yang bisa kita kemudian lakukan dalam mempersiapkan penyambutan bulan Ramadan. رمضان هو خير الشهور والشهر الذي كان يقول فيه السلف الصالح عندما يبدأون باستعدادهم لشهر رمضان، يقولون قبل قدوم رمضان ب6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان. وعندما ينتهي رمضان باقي 6 أشهر من السنة يقولون اللهم تقبل منا رمضان. هذا الشهر الكريم الذي يعلمنا الاستقامة ويعلمنا الخير ويعلمنا الإنفاق في سبيل الله والشعور في إخواننا الفقراء في جميع أنحاء العالم من المسلمين. Maka bulan Ramadan jika dihitung dari 12 bulan yang ada dalam bulan Hijriah, itu adalah sebaik-baiknya bulan jika ditimbang dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka para salafus saleh, para pendahulu kita, orang-orang saleh di zaman dahulu, ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang yang mengikuti generasi tersebut selalu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan selesai, 1 hari seusai bulan Ramadan, mereka langsung mengucapkan Allahumma taqabbal minna Ramadan, ya Allah terimalah segala amalan yang kami laksanakan di bulan Ramadan. Untuk 6 bulan mereka berdoa
agar bisa bertemu Ramadan, dan 6 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan usai mereka berdoa agar amal mereka diterima. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita istiqomah, bukan hanya saja istiqomah dalam berdoa agar menggapai dan masuk dalam Ramadan, tapi juga istiqomah dalam setiap amal kita. Jangan sampai kemudian apa-apa yang telah kita perjuangkan, apa-apa yang telah kita usahakan berupa amalan-amalan soleh selama bulan Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar kita menghadirkan dalam jiwa kita perasaan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang sehari-harinya tidak bisa makan dengan layak sebagaimana kita. Ramadan menghadirkan itu semuanya agar kita bisa menghadirkan perasaan bagaimana saat kita merasa kurang. Ramadan mengajarkan kepada itu semuanya, dan itu semuanya pelajaran-pelajaran tersebut ada di bulan Ramadan. فالعبادة أخواتي الكرام لا تتوقف عند رمضان، لذلك هنالك قول يقال فيه لحث الناس على العبادة طوال العام، أي كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. رمضان صحيح أنه فرصة للتوبة، فرصة لاستعادة الإيمان، لشحن الروحانيات والإيمانيات للشخص، لكن العبادة مستمرة في كل العام. لكن فلتكن هذه العبادة هي شحن من بداية رمضان، لأن رمضان هو فرصة للتوبة وفرصة من أجل أن لا نترك مساجدنا ولا نترك قرآننا ولا نترك أي شيء من العبادات. أخواتي الكرام، إخواننا في غزة مثلا تعلمون أن مر عليهم سنة و4 أشهر من الحرب، لم يتركوا العبادات ولم يتركوا الصلوات ولم يتركوا القرآن. هذا ما شحنوه في أنفسهم في الأعوام الماضية في كل رمضان وفي كل عام، لأن رمضان أيضا هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة. Maka ibadah amal saleh tidak berhenti dan tidak kemudian terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Sampai-sampai kemudian ada ucapan yang sangat masyhur, bagaimana dikatakan, jadilah kalian itu rabbaniyin dan jangan menjadi ramadhaniyin. Apa itu rabbaniyin? Rabbaniyin adalah yang menyembah Allah. Rabbaniyin adalah hamba-hamba yang menyembah Allah. Adapun ramadhaniyin adalah orang-orang yang menyembah Allah hanya di bulan Ramadan saja. Maka Allah tidak kita sembah selama bulan Ramadan saja. Allah kita dengan Allah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Dzulhijjah, dan di seluruh tahun adalah Allah yang sama. Kenapa kemudian kita meningkatkan intensitas ibadah kita hanya di bulan Ramadan, sedangkan sisa-sisa bulan berikutnya kita tidak melakukan hal yang sama? Maka menjadi rabbaniyin atau menjadi orang-orang yang menyembah Allah adalah sepanjang tahun dan sepanjang masa. Tidak hanya khusus di satu momen saja. Iya betul, ada fursa, ada kemudian kesempatan, ada kemudian waktu yang tepat untuk beramal di bulan Ramadan. Tapi jadikan itu tersebut sebagai permulaan agar kita meningkatkan intensitas ibadah kita di selain bulan Ramadan atau di bulan-bulan berikutnya. Maka beliau membawakan contoh misalnya saudara-saudara kita di Gaza telah masyhur dan telah kita ketahui bahwasanya gencatan senjata kemarin itu menandakan bahwasanya mereka telah melalui 1 tahun lebih 4 bulan kurang lebih perang yang mereka hadapi, atau kemudian hal-hal yang kemudian membuat hati kita tangis, hati kita kemudian menangis, itu telah berlalu kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan. Tapi apakah dengan keadaan yang sedemikian rupa, dengan keadaan yang kemudian menghimpit jiwa, dengan keadaan yang kemudian membuat mereka sengsara dengan rupa, mereka menjalankan ibadah kita, mereka tetap melaksanakan ibadah, mereka tetap giat dalam beramal saleh, mereka tetap kemudian selalu semangat dalam menggapai maghfirah dan rahmatnya Allah. Maka Ramadan Ramadan 10 pertamanya adalah rahmat dari Allah Ta'ala.
Ramadan 10 keduanya atau pertengahannya adalah ampunan dari Allah, al-maghfirah, dan 10 terakhirnya adalah ikut minan nar atau pembebasan diri dari api neraka. Yang mana ketiga hal ini adalah hal yang paling kita butuhkan sebagai seorang insan, selaku seorang hamba dari Allah Ta'ala. Maka menggapai ketiga-tiganya adalah hal yang harusnya kita laksanakan dan kita dapatkan seluruh. ماذا يجب علينا كأمهات في الاستعداد لشهر رمضان؟ أولا يجب علينا أن نخلص النية لله عز وجل، وأن ننوي نية خالصة تكون ابتغاء مرضات الله عز وجل في رمضان وما بعد رمضان. كما قلت أن رمضان شهر رمضان هو الضيف، وعندما يأتينا الضيف نستعد له بأفضل الأمور. أولها النية أن نصوم شهر رمضان بكل إخلاص. والصوم هنا ليس فقط عن الأكل والشرب، كلا، الأكل والشرب والشهوات وعندما نشعر بإخواننا في كل بلاد المسلمين الفقراء والمساكين، هنا تتجلى معاني الصوم. عندما نفطر نحن نأكل، لكن لا نأكل الكثير، ليس فقط صوم عن الأكل والشراب، إنما ممكن نأكل التمر ونأكل بعدها طعامنا. لا نكثر من الأكل لأنه فيه مفسدة، بل بذلك نحن نشعر بإخواننا المستضعفين والمساكين والفقراء. مثل العام الماضي في رمضان إخواننا وأخواتنا في غزة مر عليهم رمضان ولا يجد في بيتهم كسرة خبز ولا شربة ماء بسبب الحصار والحرب والدمار الذي حل بهم. النية أولا ثم النية. Maka apa kemudian khususnya yang dilakukan oleh para umat, oleh kaum muslimah untuk kemudian mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, atau kemudian menjadikan diri kita ini senantiasa bersiap menghadapi bulan Ramadan? Tentunya yang paling pertama dan paling utama adalah niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, niat yang kuat. Sebagaimana dia katakan bahwasanya Ramadan adalah tamu mestinya kita persiapkan dengan baik. Kita bersihkan rumah kita mulai hidupkan apa yang terbaik yang kita miliki, atau mungkin kita usahakan agar kita membuat tamu tersebut senang. Maka Ramadan butuh kepada niat, butuh kepada kemudian azam, butuh kepada tekad yang kuat agar kita bisa menjalankan ibadah di dalam dengan baik. Puasa bukan hanya sekedar puasa dari makan dan minum dan dari menahan syahwat saja. Pada puasa memuasakan seluruh jasad tubuh kita, mulai dari mata, mulut, telinga kita, dan seluruh hal-hal yang sekiranya itu mengarah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga yang paling utama, pesan dan hikmah bulan Ramadan adalah kita bisa menghadirkan perasaan saudara-saudara kita yang butuh terhadap apa-apa yang mencukupi diri mereka. Saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang kemudian tidak bisa makan dengan layak di setiap hari ini, kita hadirkan perasaan tersebut. Di seluruh negeri kaum muslimin pasti ada saja di antara mereka yang kemudian hidupnya tidak sebaik kita, hidupnya tidak kemudian mendapatkan kelayakan sebagaimana yang kita dapatkan. Maka kita hadirkan hal tersebut dalam Ramadan kita. Maka beliau membawakan contoh saudara-saudara kita di Gaza. Di Ramadan tahun lalu, tepatnya perang masih berlangsung, maka mereka tidak mendapat di dalam rumah mereka walaupun secuil roti dan seteguk air, dikarenakan belum ada yang mereka hadapi. Seluruh suplai bahan makanan tidak bisa masuk, seluruh hal-hal yang menunjang kehidupan layaknya kehidupan manusia biasa tidak bisa masuk, ditambah juga
rumah mereka dihancurkan, ditambah juga keadaan bom yang bisa jatuh dan bisa menimpa mereka kapanpun itu, tapi mereka tetap melaksanakan puasa. Bagaimana dengan keadaan kita yang kemudian dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada ancaman, dalam keadaan tidak ada kemudian kemungkinan untuk kemudian kita dibunuh atau kemudian kita mati dalam keadaan ini? Maka kita jauh harus bisa lebih memaknai firman Allah daripada mereka yang keadaannya semacam ini. ثانيا التوبة الخالصة لوجه الله عز وجل. أخواتي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ وكلنا تزل قدمنا وكلنا نعود ونستغفر لله عز وجل ونتوب إليه. ورمضان فرصة للتوبة النصوح. ممكن أحدنا جرح صديقه أو جرح أخوه بكلمة قد تجرح القلب وقد تسيء إليه، فلنستسمح منه، لأن رمضان أيضا شهر التسامح، وهذه أيضا توبة لله عز وجل، توبة بكل المعاني. أن مثلا أن لا نكذب، لأن المؤمن لا يكذب، وأن لا إن شاء الله يعني أنا أتكلم بشكل عام، وأن لا يسرق، وأن لا يغتاب، وأن لا ينم، وأن لا يكون هنالك بهتان بيننا وبين الآخرين. هذا كله إن شاء الله تعالى رمضان يمحيه، لأن رمضان فرصة لمحو السيئات وجلب الحسنات. Maka yang kedua, setelah mempersiapkan niat yang benar untuk Allah Azza wa Jalla adalah kemudian dengan melaksanakan taubat nasuha. Mari kemudian kita taubat kepada Allah. Kita taubat dengan sebenarnya taubat. Taubat yang kemudian ada komitmen di situ untuk tidak mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Siapa yang kemudian menjamin setiap diri kita sepanjang tahun kemarin atau sepanjang tahun ini tidak kemudian melukai hati temannya, tidak kemudian melukai fisik seseorang meskipun secara tidak sengaja, tidak melukai perasaan mereka? Maka taubat dengan segala jenis bentuknya, dengan segala jenis macam taubat kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah juga bulan pengampunan. Ramadan adalah bulan tasamuh, bulan untuk saling bermaaf-maafan, bulan yang paling tepat momennya untuk kemudian kita saling meminta ridho kepada orang yang kita pernah sakiti hatinya, orang yang pernah kita sakiti perasaannya, orang yang mungkin pernah tersinggung dengan perkataan kita dan lain sebagainya. Bulan Ramadan adalah juga bulan yang tepat untuk menyudahi dan berusaha untuk kemudian memberhentikan diri kita dari segala macam keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan. Jadi cepat kita jangan sampai menggibah lagi. Kita usahakan di bulan Ramadan ini. Dari kemudian tangan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dari kemudian apapun bentuk keburukannya secara umum kita hentikan di bulan Ramadan. Insya Allah Taala beliau tadi katakan bahwa di bulan Ramadan akan menghapuskan itu semuanya. Karena bulan Ramadan adalah juga bulan di mana momen dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita kemudian dihilangkan catatannya insya Allah Taala. Maka mari taubat yang benar, taubat nasuha kita laksanakan secara bersama-sama di bulan Ramadan ini. أما بخصوص الاستعداد الفعلي لرمضان في بيوتنا وكأمهات وكآباء وكأهل، لدينا أولاد صغار لنحثهم إن شاء الله على الصيام. هناك أفكار عديدة مثل أولا تزيين المنزل استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وهذا ما يجعل الأطفال أو الأولاد متحمسون بشدة من أجل رمضان. ونحن الآن في شعبان أيضا، نسأل الله تعالى أن يبارك لكنا شعبان وأن يرزقنا رمضان. نبدأ مثلا بصوم يوم أو يومين مما تبقى من شعبان للتدرب
على الصيام، هذا ثانيا. ثالثا أن نبدأ قليلا بالصدقة كي تعودنا بشهر رمضان على التصدق للفقراء والمساكين، أن نخرج كل يوم جزء قليل من المال كي نشعر بإخواننا وأخواتنا من الفقراء، وأن نجعل بيوتنا إن شاء الله تعالى هي لعبادة الله عز وجل. ورمضان كما قلنا ونقول دائما أن رمضان فرصة للتطور وفرصة لتحسين العبادات إن شاء الله. Maka yang ketiga, beliau juga memberikan saran khususnya pada para orang tua, bagaimana cara kemudian agar menjadikan anak-anak kita yang masih di rumah misalnya, yang masih belum wajib berpuasa misalnya, agar mereka berlatih, agar mereka kemudian punya semangat yang sama, agar mereka juga punya motivasi yang sama dalam bulan Ramadan. Di antaranya yang bisa kita lakukan misalnya kata beliau adalah tidak hias di rumah kita. Maka banyak sudah kita jumpai, banyak yang kemudian kaum muslimin yang ketika ada bulan Ramadan mereka menghias rumah mereka, mereka bersihkan rumah mereka, mereka ganti dengan cat yang baru, atau kemudian mereka terkali dengan hiasan-hiasan yang itu menjadikan mereka semuanya bergembira untuk menyambut Ramadan. Makanya doa yang dianjurkan menyambut kebaikan dengan kegembiraan di dalam seluruh. Maka kita persiapkan, kita jadikan suasana rumah kita menyenangkan sebelum datang bulan Ramadan, agar orang-orang tua, agar anak-anak, agar seluruh penghuni rumah kita juga merasakan atmosfer yang sama berupa kesenangan dalam menghadapi Ramadan. Kemudian berikutnya kita juga bisa melatih anak kita atau diri kita pribadi agar kita kuat dan siap melaksanakan puasa sepanjang hari dengan mulai mencicil untuk mencoba berpuasa dari sisa bulan Sya'ban yang masih ada. Kita puasa 1-2 hari karena seluruh Sya'ban adalah puasa. Seluruh bulan Sya'ban adalah seluruhnya hari dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Maka kita coba untuk berpuasa seluruh hari yang tersisa, kecuali mungkin hari Syak kita tidak berpuasa, jadi 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan kita hindari berpuasa. Tapi kemudian sisa-sisanya kita coba untuk berpuasa agar kita mempersiapkan jasad kita, mempersiapkan jasmani kita dalam menjalani puasa di Ramadan. Berikutnya juga adalah dengan melatih kedermawanan kita, melatih kemudian rasa peduli kita dengan coba untuk bersedekah. Kita coba untuk bersedekah berapapun yang kita mampu, meskipun itu adalah hal yang kecil, tapi kalau hal yang besar di sisi Allah Ta'ala, maka kita coba menikmati jiwa kita. Jangan kemudian mengungkap jiwa kita untuk kemudian menjadi kikir dan tidak mau berbagi. Kita coba keluar dari berhari sebelum datang bulan Ramadan, agar ketika bulan Ramadan datang kita menjadi lebih dermawan lagi. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW al-Jawab Yaqul bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawannya semakin bertambah dan semakin bertambah, semakin meningkat lagi ketika datang Ramadan. Maka kita hadirkan kedermawanan itu dalam diri kita, khususnya di momen-momen menjelang bulan Ramadan, agar ketika bulan Ramadan datang, fursah dan kesempatan untuk kemudian beramal saleh, khususnya sedekah, itu kita bisa biasa dengan yang baik. وعن حال أهلنا في فلسطين، في غزة، في القدس، في الضفة الغربية، حالهم حتى بعد وقف إطلاق النار حالهم مأساوية جدا. فبعد 1 و4 أشهر على الحرب على أهلنا في غزة وبعد وقف إطلاق النار، بدأ اليهود أيضا بحرب جديدة على الضفة الغربية، على جنين، على مدينة جنين ونابلس وطولكرم. شهر رمضان في العام الماضي كما قلت لكم عاشه أهلنا في غزة إلى كسرة خبزهم وإلى شربة ماء، وهم لطالما كانوا يعانون من قبل، لأن غزة
محاصرة بالأصل. غزة لا يدخل إليها كل شيء. غزة محاصرة منذ أكثر من 19 عام، لا يدخل إليها الكثير ولا يخرج منها الكثير. محاصرة من قبل اليهود عليه لعنة الله، وهذا ما جعل الوضع أسوأ. هم يعانون في كل السنوات، يعانون في شهر رمضان، لكنهم يصبرون على ذلك بالتقوي على طاعة الله وعبادته، ويعانون في مواسم الشتاء، لأن مواسم الشتاء تأتي رياح وتأتي أمطار غزيرة تقتلع ما هو في الأرض. الحرب على غزة كانت مدمرة، دمرت البيوت ودمرت المدارس والجامعات ودمرت المستشفيات والمساجد. المساجد التي كانت أساس لبناء هذا الجيل العظيم، الجيل الصامد، دمروها، لكنهم لم يدمروا إرادة الشعب الفلسطيني. Maka sedikit membicarakan atau beralih membicarakan kepada saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, di tepi barat dan di Al-Quds. Maka apa yang terjadi sebenarnya setelah adanya gencatan senjata, adanya pengumuman gencatan senjata kita saksikan beberapa saat yang lalu? Maka keadaan mereka bisa dibilang kurang lebih sama, bahkan sebelum gencatan senjata. Di mana setelah gencatan senjata diumumkan, kita tahu kabar yang beredar bahwasanya area tepi barat di Jenin, di Nablus dan di area sekitarnya mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama sebelum gencatan senjata. Bom jatuh, ada korban jiwa dan ada fasilitas rusak. Maka kemudian apa yang kita harapkan ini ada di gencatan senjata yang dilayani oleh kemudian Jerusalem atau lain. Maka khususnya jemaah rahimahumullah membicarakan kota Gaza. Kota Gaza di bulan Ramadan adalah keadaan yang tidak kita inginkan hadir dalam hidup kita, karena itu merupakan sebuah kita. Di mana ketika bulan Ramadan yang harusnya mereka berpuasa menahan diri dari makan dan minum, tapi di tahun lalu ketika perang masih berlangsung, mereka sudah terbiasa dengan keadaan tersebut bahkan sebelum Ramadan. Bagaimana tidak kemudian perang berlangsung dan blokade di seluruh wilayah Gaza telah berlangsung kurang lebih selama 19 tahun dari 2006, di mana asas-asas kehidupan, hal-hal yang menunjang kehidupan manusia pada umumnya, makanan dan minuman tidaklah bisa masuk. Orang-orang sakit yang butuh mendapatkan perawatan lebih tidak bisa mendapatkan operasi karena mereka dilarang untuk keluar. Dan hal-hal yang lain yang mustahil kita bayangkan selama seorang manusia biasa terjadi di Gaza. Masjid dihancurkan, rumah dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan, rumah sakit dihancurkan. Namun penghancuran itu, kekejaman tersebut tidaklah menghancurkan niat mereka, tidaklah menghancurkan tekad mereka untuk mempertahankan apa yang harusnya mereka pertahankan. Semua yang telah hancur, semua yang telah rata menjadi tanah, tidaklah sampai menjadikan mereka surut sedikit pun niatnya, semangatnya dalam mempertahankan dan memperjuangkan apa yang harusnya mereka gapai. Maka seluruh yang hancur tidak sampai menjadikan niat mereka. Seluruh yang telah kemudian rata menjadi tanah tidak juga menjadikan mereka menangis dan kemudian menyerah. Mereka semakin kuat dan juga mereka semakin menjadi hamba yang membuktikan diri mereka di hadapan Allah. Itu semuanya bukanlah datang dari manapun kecuali dari Allah. Itu semuanya merupakan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka karena mereka menanti menjadi Allah. هذه الحرب الأشد على حرب غزة منذ بدء الحصار على غزة. كان هنالك حروب في 2008 و2012 و14 و18 و21، وهذه الحرب. هذه الحرب كما قلت لكم مدمرة لدرجة أن 90% من غزة ومباني غزة أصبحت على الأرض. كل المباني أصبحت على الأرض
20,000 شهيد وأكثر من 120,000 جريح. تخيلوا معي 120,000 جريح، تقريبا 20,000 منهم أصبحوا بإعاقات دائمة، أصبحوا أشخاص ذوي إعاقة، كسرت يده، كسرت رجله، فقد عينه، فقد سمعه، وهم يحتاجون إلى العلاج، ومع ذلك لا يسمح الإسرائيليون لهم بالخروج مثلا من معبر الرفح، فقط يسمحون بالخروج 50 أو 60 كل يومين أو 3، وهذا العدد غير كافي. 120,000 في غزة يحتاجون إلى التدخل الأوروبي العاجل، ومنهم من هو مهدد بالموت لأنه لا يقدم له التدخل الطبي العاجل. Maka Anda saksikan selama setahun lebih kemarin itu, kata beliau merupakan yang terburuk, merupakan yang terparah dampaknya setelah kejadian 2006 atau 2006. Kita pernah menyaksikan Gaza diserang di tahun 2008, di tahun 2012, di tahun 2014, di tahun 2018, di tahun 2021. Tapi yang terburuk adalah yang terjadi di 2003 sampai 2024 kemarin, di mana persentase bangunan yang tersisa, persentase bangunan yang masih berdiri itu tidak lebih dari 10%. Yang artinya 90% wilayah dari Gaza telah hancur menjadi tanah. Seluruhnya telah hancur dan rata menjadi tanah setelah kejadian 23 Oktober kemarin. Bukan hanya fasilitas saja, tapi kemudian ada kurang lebih 61.000 korban jiwa yang gugur setelah kejadian 23 Oktober. 120 diantaranya mereka mendapatkan luka parah. Sebagian besarnya mereka sudah tidak lagi bisa mendapatkan kehidupan yang sama karena fisik mereka sudah tidak sama seperti yang sebelumnya. Tangan putus, kaki putus, bahkan beberapa di antara mereka butuh operasi darurat yang harusnya segera dilaksanakan. Tapi Zionis la'anatullah tidak mengizinkan mereka keluar dari Gaza karena mereka dibuka. Karena juga rumah sakit telah hancur seluruhnya. Rumah sakit sebagian besarnya telah hancur dan fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan operasi tidak memadai. Mereka tidak boleh keluar, tidak boleh juga, tidak bisa juga melaksanakan operasi di dalam. Maka hal-hal tersebut yang kita saksikan selama 1 tahun kurang lebih dari 1 tahun lebih belakang ini. Maka itulah yang terjadi di Ibrahim. Fasilitas hancur dan kehidupan tidak lagi sama, dan juga banyaknya korban jiwa. Itulah yang mereka hadapi dan mereka saksikan sepanjang tahun di beberapa saat sebelum bicara sejarah. كعالم إسلامي ومسلمون ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ونأخذ بما أننا في إندونيسيا الأرض طيبة وطيب أهلها الذين ربما كانوا رقم واحد في مساعدة أهلنا وشعبنا في فلسطين وفي غزة تحديدا. ماذا يجب علينا وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر مضاعفة الأجور، كما كان من إخواننا في غزة طوفان الأقصى، يجب علينا نحن هنا طوفان الخير وطوفان المحبة، أي طوفان بشري بمساعدة أهلنا وأحبابنا وأخواننا في غزة. هم قدموا الأرواح وقدموا النفوس وقدموا بيوتهم وقدموا مساجدهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. ماذا يجب علينا أن نفعل بالمقابل لنعزز صمودهم ولندعمهم؟ يجب علينا أمرين ومع اقتراب شهر رمضان. الأمر الأول هو الدعاء لهم، دعاء في كل يوم
من الآن وفي شهر رمضان وفي كل الأوقات الدعاء لهم بأن يثبتهم الله وأن ينصرهم وأن يعزهم كما أعز الإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. ثانيا الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وليكن شهر رمضان فرصة لنا جميعا أن نتصدق بأموالنا وبما نملك لإخواننا في غزة، لنقدم لهم الأكل والشراب، الطعام والشراب، أن نقدم لهم الكسوة، وأن نقدم لهم المكان الآمن لكي يناموا فيه، لأنهم الآن في موسم الشتاء لا يجدون مكان ليناموا فيه غير الخيام، والخيام تختلطها الأمطار والرياح، ونريد أن نزودهم بالملابس والفرش والبطانيات. هذا ما يجب علينا أن نفعله في هذه الأيام المباركة، لأنها أيام تتضاعف فيها الأجور، عدا عن أن أي عمل خير يضاعفه الله، كما قال في محكم التنزيل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو فضل شهر رمضان علينا كمسلمين أن ندعم إخواننا المسلمين. Oke, terakhir tentunya apakah kita cukup mencukupkan diri kita bersedih dan kemudian berkurang hati tanpa kemudian bawa sesuatu apapun. Terlebih kita bangsa Indonesia, kita negara Indonesia dikenal sebagai bangsa nomor wahid, sebagai bangsa yang paling terdepan letaknya, ada yang paling terdepan softnya dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita korbankan setelah mereka juga berkorban dalam ganti kita atau kemudian dalam menggantikan diri kita dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan wilayah Palestina. Maka kalau di sana kita mendengar ada tufan Al-Aqsa, serangan angin dari Al-Aqsa, maka kita di sini juga bisa mengadakan yang sama. Kita juga bisa membuat gerakan yang sama, membuat perlawanan yang sama, membuat gerakan yang sama. Kita juga bisa menamakan tufan khair atau serangan kebaikan-kebaikan, tufan muhabbah, serangan-serangan berupa cinta yang kita salurkan kepada mereka. Maka pertama yang paling utama adalah kita tentunya wajib hukumnya mendoakan mereka setiap hari dan di setiap waktu-waktu mustajabah, di setiap ada waktu kita berdoa. Jangan lupa selipkan diri mereka, selipkan saudara-saudara kita, selipkan keadaan mereka agar mereka dilepaskan dari keadaan mereka dari saat ini. Jangan pelit sekali untuk berdoa. Tentunya berikutnya setelah berdoa adalah mempersembahkan yang terbaik berupa infak dan sedekah jalan Allah, khususnya di bulan Ramadan di mana segala ganjaran dilipat gandakan oleh Allah, segala amalan dilipat gandakan dan Allah menjadikan berlipat-lipat lebih baik. Khususnya sedekah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang khusus dalam surah Al-Baqarah: "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Bahwasanya perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah sebagaimana butir biji tanaman, yang dari butir biji tanaman tersebut bercabang darinya 7 tangkai. Di setiap tangkai itu kemudian 100 butir-butir, artinya 100 butir-butir dari itu kemudian menjadi 700 kali 7. Maka satu kebaikan yang kita salurkan akan diberikan 1.200 bahkan lebih, karena Allah yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka Gaza saat ini tengah dalam keadaan hancur dan babak belur, seluruh fasilitas telah hancur, khususnya di musim dingin seperti ini, di musim di mana angin dan hujan tidak lagi bersahabat dengan keadaan mereka. Maka mereka butuh kepada pakaian, mereka butuh kepada komunitas makanan dan minuman,
Mereka butuh untuk kemudian membangun kembali rumah mereka yang telah hancur dan rata menjadi tanah. Mereka butuh kepada perlengkapan untuk juga menghadapi bulan puasa yang mulia ini. Maka mari kita berikan yang terbaik dari kita, sedikit pun itu juga bermakna di sisi Allah dan beramal nilainya akan mendapatkan ganjarannya yang terbaik di sisi Allah. وفي الختام نقول لكم بارك الله بكم يا أهل القرآن لأنكم خاصة رب العرش. الله سبحانه وتعالى يحفظكم إن شاء الله بحفظه لأن كنا أهل القرآن بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في شعبان وأن يبلغكم رمضان وأنتم في أحسن حال. ولا تنسوا إخوانكم المسلمين في كل بلاد المسلمين وفي غزة من الدعاء والخير، ونسأل الله تعالى أن يبارك في إندونيسيا وأهلها، إندونيسيا الشعب الطيب والبلد الطيبة إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dengan doa kepada para ibu-ibu sekalian, para kaum muslimin, bahwasanya beliau berhusnudzon bahwasanya ibu-ibu seluruhnya adalah ahlul Quran, orang-orang yang kemudian senantiasa membersamai Al-Quran. Di mana ahlul Quran kata Rasulullah SAW adalah khosnul. Bukan hanya saja membersamai Al-Quran, tapi mereka mendapatkan gelar kemuliaan yaitu orang-orang terdekatnya Allah. Maka ahlul Quran semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Semoga senantiasa dijaga dari malapetaka. Dan seterusnya, karena tentunya ketika kita punya orang terdekat, kita tentu akan menjaga mereka. Ketika kita punya orang tersayang yang kita berada dalam pengawasan kita, kita akan mengawasi mereka dengan sebaik-baik pengawasan. Maka begitu juga ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran, karena waktu yang mereka telah luangkan dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan menghafalnya, maka Allah pun memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena mereka menghafal kalamullah, kalamullah dihafalkan, dipelajari dan kemudian dijadikan bacaan setiap hari, maka Allah pun akan memberikan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada Al-Quran. Maka semoga Allah berkati kita semuanya yang senantiasa membersamai Al-Quran, dan semoga Allah jaga negara Indonesia, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, dan Allah senantiasa berkahi kita semuanya, dan Allah sampaikan kita bulan Ramadan, dan Allah berkahi bulan Sya'ban kita, dan Allah jadikan kita senantiasa memiliki simpati dan kepedulian yang tinggi terhadap kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan seluruh negeri kaum muslimin. Semoga Allah jadikan kita semuanya yang menghafal Al-Quran. Demikian para saya selaku penerjemah dan pembantu beliau mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan